Mani Izin Senior. Perkenalkan, nama saya Taruna Hizkiel Amgatra Pinam. Saya dari kelas 11 TKJA akan menjelaskan materi tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Makna hukum. Hukum adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur atau membatasi tingkah laku manusia yang bertujuan untuk membuat perdamaian, damai, serta tidak adanya terjadinya kekacauan di muka bumi. Karakteristik hukum yaitu terbentuk peraturan, 2 tertulis dan tidak tertulis, 3 bersifat memaksa, dan 4 diperlukan peralatan negara untuk terbentuknya. Penggolongan hukum dibagi atas 8, yaitu berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk ini dibagi atas 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. 2. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. 3. Berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat terbagi atas 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. 4. Berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya ini terbagi atas 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. 5. Berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya terbagi atas 3, yaitu ius constituendum atau hukum positif, ius constituendum atau hukum negatif, dan ius naturel atau hukum alam. 6. Berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya ini terbagi atas 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. 7. Berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya terbagi atas 2, hukum publik atau hukum negara, dan hukum privat atau hukum sipil. 8. Berdasarkan cara mempertahankannya, itu hukum material dan hukum formal. Tujuan dibentuknya hukum yaitu hukum ini bertujuan atau bersifat universal, seperti ketertiban, perdamaian, ketentraman, keamanan, dan kebahagiaan, untuk mencapai sebuah kesejahteraan di masyarakat ataupun keluarga. Menurut Jeremy Bentham atau teori utilitas, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan, artinya setiap manusia berhak mendapat kebahagiaan. Tata hukum di Indonesia terbagi atas 5 bagian, yaitu hukum perdana, hukum perdata, hukum tata negara atau HTN, hukum acara atau hukum formal, hukum administrasi negara atau HAN, atau hukum tata usaha. Mohon izin untuk menjawab materi selanjutnya, yaitu menampilkan sikap sesuai dengan hukum. Perilaku apa yang sesuai dengan hukum? Perilaku sesuai dengan hukum yaitu tidak mencemarkan nama baik orang lain. 2. Menghargai hak hidup orang lain, tidak menganiaya, membunuh, dan melakukan tindakan cabul. Tidak melakukan perbuatan seperti menipu, merampok, mencuri, korupsi, dan juga makar. Perilaku yang bertentangan dengan hukum dan apa sanksinya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum yaitu kebijakan dalam memakai ilmu teknologi dan media sosial. Dalam pelanggaran ini biasanya dikenakan sanksi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu kebijakan dalam memakai sosial media dan alat elektronik seperti ilmu teknologi, ilmu informatika, dan masih banyak lagi. Pelanggaran yang kedua yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan memakan uang rakyat. Contohnya korupsi KTP yang baru-baru terjadi.
dalam kasus ini dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dan tindakan yang melanggar peraturan undang-undang yaitu makar. Makar ini adalah tindakan yang dilakukan untuk menjatuhkan pemimpin. Contohnya tindakan-tindakan yang melengsarkan presiden. Pada pelanggaran ini dikenakan sanksi pasal 106 KUHP, yaitu tindakan minimal penjara 20 tahun atau paling sedikit tindak hukum 20 tahun dan paling banyak hukuman seumur hidup.